Kementerian Perhubungan mengumpulkan para stakeholder. Tujuannya adalah kita koordinasi karena persiapan angkutan lebaran, pelaksanaannya akan sebentar lagi. Kita perkirakan hari Jumat depan, minggu depan itu akan mulai terjadi pergerakan. Walaupun pemberlakuan Work from Anywhere itu mulai tanggal 24, namun kami sudah memperkirakan bahwa kemungkinan akan terjadi pergerakan pada hari Jumat tanggal 21. Kami mengumpulkan para stakeholder untuk mengingatkan kembali pentingnya persiapan dilakukan secara matang, disiapkan segala sesuatunya, mempertimbangkan segala aspek maupun aspek keselamatan, pelayanan, keamanan dan sebagainya untuk memastikan bahwa para pemudik dapat melakukan perjalanan mudiknya dengan aman dan selamat, ya, lancar sampai ke kampung halaman dan juga kembalinya. Kurang lebih itu tadi maksudnya untuk kita berkoordinasi, mungkin ada hal-hal yang perlu kita sampaikan satu sama lain, ya. Pada intinya untuk bahwa kita harus siap dalam penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2025. Saya rasa itu kurang lebihnya, makanya tadi juga tidak terlalu lama, kami hanya untuk mengingatkan bahwa kita sebentar lagi sudah akan menghadapi masa mudik. Dan masa mudik ini cukup panjang ya, dari mulai tanggal 24 sampai tanggal 7. Malah kalau mungkin dari tanggal 21 itu sudah tambah panjang lagi, berarti itu hampir 2 minggu lebih ya. Jadi kita harus mempersiapkan secara matang dan memperhatikan hal-hal yang detail, yang kecil, supaya tidak menghindari terjadinya hal yang kita tidak inginkan. Demikian. Ada yang mau ditanyain? Ya. Kepadatan di tol itu mungkin 0,7. Oh, ya. Dia yang lebih hafal teknisnya gitu. Ya, harapannya semua ruas, tapi kan tol itu kan ada yang 3 lajur dan ada yang 2 lajur. terjadi sedikit bottleneck, tapi harapan kita dan jasa marga itu paling tinggi 0,7. Ya itu tadi kan dengan kita memperlakukan work from anywhere, maka masyarakat kan akan terdistribusi kepulangannya untuk kembali ke kampung halamannya. Harapannya seperti dengan semakin panjangnya waktu, itu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih kapan mereka kembali gitu. Wah. Enggak. Ya dalam konteks beliau memang pada untuk mengingatkan kita untuk harus selalu tetap waspada gitu ya. Jadi kita tidak boleh lengah atau mengicilkan apapun ya. Jadi kita terima itu sebagai masukan. Itu aja. Kalau titik kita mulai posko tanggal 21 ya, 21, tapi dari kepolisian kalau saya tidak salah mereka akan mulai menggelar tanggal 20. Titik-titik itu kita seperti kalau kita mulai dari ujung barat itu di Merak, kemudian di jalan tol ya, di jalan tol, kemudian juga di arteri, kita siapkan titik-titik pantaunya. Di jalan tol itu banyak ya, kalau saya tidak salah itu ada di kilometer berapa tuh? Cikampek Utama juga ada ya, Cikatama ya. Jadi ada banyak beberapa titik yang kita tempatkan sebagai pos-pos pantau untuk arus mudik, khususnya yang memang lokasi-lokasinya yang kami pandang memang arusnya akan sangat padat gitu ya.
rasanya sih padat, maksudnya itu ada di Cikatama kita ada 77 Mulai dari ini Pak, rest area 57. 57 itu sudah mulai ya. Itu perjumpaan antara MBZ dengan jalur yang di bawah ya. Itu sudah mulai ya. 28 ya. 29 nyepinya. Jadi kalau kepadatan bukan berarti spike-nya tinggi, tapi dari rata-rata dari mulai tanggal 21 itu memang itu adalah titik tertinggi, tapi bukan berarti titik yang paling ekstrim ya, hanya dari perbandingan dari titik-titik awal dia menjadi agak lebih tinggi. Namun kalau kita lihat penyebarannya, maka kita melihat bahwa titik yang terpadat di tanggal 28 tidak harapan kami tidak akan terlalu jauh berbeda dengan pada tahun 2024. Itu sebabnya ketika kita melakukan survei awal, kita melihat bahwa ada potensi titik puncak arus mudik tinggi, maka kami mengusulkan adanya pemberlakuan work from anywhere sehingga itu bisa lebih rendah lagi titik puncaknya. Jadi bukan berarti ini menjadi tinggi sama sekali, tidak, tapi kita melihat dengan pemberlakuan work from anywhere, titik puncak itu tidak terlalu jauh berbeda dengan yang tahun 2024. Sejauh ini WFA pas kembali kita belum ajukan, tapi dari Dikdasmen itu sudah memberlakukan sampai tanggal 8. Kemudian juga Kementerian BUMN juga sampai ke tanggal 8. Kemenpan RB belum memberlakukan pada saat kembali. Itu sebabnya tadi kami mengusulkan bahwa untuk arus balik itu diskon tarif tol itu cukup memberi pengaruh kepada arus balik para pemudik. Dengan harapan apabila kita bisa memberikan diskon tarif tol, itu membuat para pemudik bisa kembali lebih awal untuk kembali ke Jakarta atau ke daerah asalnya masing-masing gitu.